Pemirsa, kembali bersama kami di Prime Time Talk dan kali ini sudah bergabung sama kami Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Bang Andre, selamat malam. Terima kasih telah hadir setelah menempuh kemacetan begitu panjang, Bang Andre. Baik. Kemacetan. Bang Andre, kita kembali berbicara mengenai tindak tanduk Gatot Nurmantio ya. Ini kalau menurut Anda sendiri, pengetahuan Anda sebetulnya Presiden Jokowi sebetulnya seperti apa nih kemudian responnya terhadap Gatot Nurmantio ini? Apakah betul memang Pak Presiden ini sebetulnya tidak nyaman sebetulnya sudah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Jenderal TNI kita ini? Ya terus terang persisnya saya nggak tahu. Dalam arti bahwa ya bagaimana respon dari Pak Jokowi terhadap Pak Gatot, tapi yang pasti sampai sekarang ini beliau ya masih sebagai Panglima. Artinya ya, mungkin biasa-biasa aja gitu. Oke. Tapi ya menurut saya terikuti apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi. Saya pikir memang ya menurut saya tidak pada tempatnya juga atau tidak pas lah gitu ya. Ya Panglima menyampaikan jargon-jargon atau menyampaikan ya dengan puisi seperti puisi yang apa yang dia bacakan beberapa waktu yang lalu di acaranya Golkar itu. Yang menimbulkan multitafsir di masa. Apa sih maksudnya beliau dengan puisi yang mempunyai arti-arti yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan buat masyarakat. Termasuk juga ya saya juga bertanya Mas Jayadi maksudnya apa Panglima? Bang, tapi kalau mencermati mengenai pernyataan tanggapan dari berbagai kader mungkin khususnya Partai Golkar begitu menyampaikan kita tidak boleh berlebihan gitu menerjemahkan. Kan boleh saja kalau seorang jenderal menyampaikan kondisi real pada saat ini menggambarkan kondisi yang saat ini, itu menurut Anda bagaimana kemudian? Ya, saya juga mengikuti secara menyeluruh apa yang beliau sampaikan. Yang saya tangkap beliau menyampaikan ada tantangan-tantangan yang dihadapi di Republik ini, di negara ini di tengah situasi perubahan global dan apa yang ya situasi ini, bagaimana situasi menghadapi situasi tersebut gitu, atau situasi kita hadapi ini gitu. Nah, cuma menyampaikan dengan puisi itu kan menimbulkan pertanyaan gitu. Ya, apakah yang dihadapi ini adalah di dalam pemerintahan ini sendiri atau di luar pemerintahan atau negara lain yang kita hadapi, atau siapa yang menjadi arah daripada puisi tersebut kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Kalau itu benar seperti yang banyak orang bertanya, ini apakah ini kritik kepada pemerintahan Pak Jokowi? Nah justru itu saya katakan tidak pada tempatnya gitu. Beliau menyampaikan itu gitu di publik dengan bahasa yang ya itu tadi multitafsir tadi, bahasa yang abu-abu, bahasa yang kabur. Nah seorang panglima kan seharusnya bicara ya ini ada tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana tantangan ini bersama, bagaimana kita sebagai bangsa menghadapi tantangan. Nah, kalau ada sesuatu yang sifatnya ya belum pasti dan belum itu dibicarakan di dalam ada juga beberapa pernyataan dari Gatot Nurmantio sendiri seperti kemudian ada proxy war yang juga dia sempat singgung, lalu kemudian dia menyinggung juga dengan kelebihan populasi nanti di Tiongkok. Nah, yang kemudian kalau itu Mas Jayadi yang sampaikan kita bisa paham beliau pengamat gitu. Artinya ya pengamat menyampaikan dengan ya analisa-analisa. Nah, kalau seorang pengambil keputusan apalagi panglima, ya tidak pada tempatnya menurut saya gitu. Tidak pada tempatnya karena itu akan menimbulkan tadi pertanyaan gitu. Ini bukan wacana gitu. Bukan wacana. Kalau mau menyampaikan panglima menyampaikan perintah, instruksi. Perintah kepada prajuritnya untuk apa yang harus dilakukan, bukan menyampaikan wacana yang kemudian multitafsir. Jadi ini kemudian jadi apa? Ya Mas Jayadi yang seharusnya bicara seperti itu tidak bicara seperti itu, justru panglima yang berperan. Bang Andi, sekarang kedepannya seperti apa? Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi? Apakah memang perlu bertindak dengan tindak tanduk Jenderal TNI kita ini? Lalu kemudian apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan PDIP? Sudahkah melihat figur Gatot Nurmantio ini menjadi salah satu yang mungkin saja diperhitungkan nanti pada saat Pilpres 2019? Seperti apa, Bang Andre? Silakan. Ya, kalau itu hak beliau ya, artinya hak dari Pak Gatot untuk ya mungkin juga dengan ini untuk meningkatkan popularitas beliau, saya nggak tahu gitu. Ya bisa tidak. Tapi kalau diusung dari Partai Golkar, kalau saya kembali pada ya tupoksinya gitu. Sebagai seorang panglima, sebagai seorang
ya jenderal, dia apa yang dia harus lakukan adalah bagaimana memimpin dan menghadapi situasi dengan instruksi perintah-perintah apa yang dia harus dilakukan. Bukan membuat wacana-wacana yang itu tadi menimbulkan multitafsir dan perdebatan-perdebatan di tengah masyarakat gitu. Tidak pada tempatnya, menurut saya tidak pas lah gitu artinya. Mas Jadi terakhir, menurut Anda Presiden Jokowi seperti apa tindakannya ke depan bijaksananya nanti? Saya kira selama tidak ada persoalan-persoalan yang berimplikasi politis apa yang dilakukan oleh Panglima TNI, saya kira Presiden jangan mengambil tindakan-tindakan yang berlebihan yang justru menimbulkan tindakan kontraproduktif. Tetapi saya kira perlu memang untuk mengingatkan Panglima TNI melalui jalur-jalur yang tersedia bahwa dia harus seperti kata Bang Andre, strict dengan tugas-tugas dia. Kalau membuat pernyataan jangan multitafsir. Kalaupun memang puisi itu kan kebiasaan orang Melayu biasa ya, masyarakat yang orang suka juga dengan puisi. Kalaupun dia memang mau membaca puisi harus diberi penjelasan terlebih dahulu. Saya membacakan puisi, yang saya maksud adalah begini-begini. Puisi ini cocok dengan apa tantangan kita ini, yaitu 1, 2, 3 baru baca puisi. Misalnya begitu. Jadi memang harus hati-hati karena posisi Panglima TNI itu kan posisi yang sangat tinggi dan sangat dihormati dan krusial, penting maksud saya, sangat penting. Karena dia adalah orang tertinggi yang menjaga pertahanan keamanan negara. Ya, dia di bawah kekuasaan presiden. Jadi presiden tidak melaksanakan sehari-hari, yang sehari-hari melaksanakan adalah Panglima TNI. Jadi itu sangat penting. Baik, tapi kalau membaca mengenai politik pada tahun 2019 nanti, apakah memang figur dari TNI ini punya peluang yang besar gitu untuk masuk dalam figur-figur yang dianggap memiliki kemampuan mengambil keputusan secara cepat, kemudian yang tegas, kemudian yang dianggap memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengambil keputusan dan mengenali masalah-masalah pemerintahan, itu adalah figur yang sangat dibutuhkan dan masih diinginkan oleh masyarakat. Dan biasanya mantan-mantan pemimpin TNI dianggap memiliki figur seperti itu. Karena itu ya masih cukup potensial orang-orang yang ditempa di TNI. Ya, TNI memang tempat penempaan kepemimpinan kita yang salah satu yang terbaik yang harus kita akui. Karena itu bagaimanapun banyak partai politik juga senang kalau ada mantan TNI masuk karena kapasitas mereka memang diakui. Jadi wajar kalau ada asumsi bahwa Panglima sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke kancah politik untuk karir politik yang lebih tinggi. Tetapi sekali lagi untuk mencapai itu pun kalau Panglima TNI fokus pada hanya tugas-tugas ke TNI-an gitu, dia akan juga populer tanpa harus nyerempet pernyataan-pernyataan yang berbau politis gitu, yang akan menimbulkan multitafsir. Oke, Bang Andre, kalau misalnya kita cermati bahwa pernyataan yang disampaikan Gatot Nurmantio ini di Rapimnas Partai Golkar, dan kemudian orang mulai menduga ini, jangan-jangan nanti Partai Golkar bisa saja mencalonkan Gatot Nurmantio sebagai pasangan Presiden Joko Widodo pada saat 2019. Tanggapan PDIP seperti apa, Bang Andre? Ya bisa tidak gitu. Artinya dalam arti bahwa beliau juga masih dalam tugasnya sebagai seorang panglima. Pilpres juga masih 2 tahun lagi. Nah, tapi dalam situasi seperti ini memang ya itu tadi seperti saya setuju dengan apa yang Mas Jayadi sampaikan. Ya jangan sampai hal yang saya tahu beliau sebagai seorang yang pemimpin yang tegas ini dalam mengambil sikap dan kemudian dalam mendirection TNI. Tapi dengan pernyataan yang kemarin itu menurut saya juga jadi pertanyaan lagi gitu. Tapi Anda melihat komunikasi selama ini antara Presiden Jokowi dengan Jenderal Gatot ini selama ini seperti apa? Apakah kemudian dugaan orang mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sudah mulai tidak nyaman, itu sebenarnya sudah nggak benar gitu? Sebenarnya komunikasi antara ini masih baik-baik saja, seperti apa sebetulnya? Setahu saya selama ini berjalan ya biasa-biasa aja, artinya tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Nah, cuma ya kalau dengan apa yang dia sampaikan seperti ini kan jadi menimbulkan pertanyaan gitu kan. Apa yang beliau puisi dengan ini statement-statement yang beliau sampaikan ini kan jadi pertanyaan gitu. Ini arahnya mau kemana gitu kan. Nah, justru itu saya kira ya kembalilah pada fungsinya, pada tupoksinya gitu. Sehingga
ini jangan menimbulkan ya pertanyaan-pertanyaan, kegaduhan-kegaduhan politik yang membuang energi kita gitu. Bang Andre, cara apa ya kemudian yang paling efektif sebetulnya untuk mengembalikannya kepada tupoksi seperti yang Anda bilang tadi? Ya kan ada undang-undangnya, ada sumpah prajuritnya, ada disiplin militer. Ya disitulah kalau Panglima sudah tidak pegang pada fungsi dan pada tupoksinya, ini kan nanti ke bawahnya gimana nanti gitu. Nah itu hal yang saya lihat menurut saya sangat prinsip gitu. Kenapa? Karena dia memegang jabatan yang sangat strategis di Republik ini gitu. Sehingga kalau beliau sendiri tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, statement yang abu-abu, kan bagaimana dengan prajuritnya? Bagaimana prajuritnya akan bertanya, Panglima ini mau kemana arahnya? Karena prajurit itu berhadapan dengan perintah gitu, bukan berhadapan dengan hal-hal yang harus dia interpretasikan lagi, dia pertanyakan lagi gitu. Yang dia lakukan adalah perintah, instruksi apa yang harus dilakukan. Kalau betul Partai Golkar mencalonkan Gatot Nurmantio sebagai cawapres Jokowi, sikap PDIP seperti apa, Bang Andre? Ya, saya tidak mau berandai-andai gitu. Tapi dalam posisi ini itu tadi gitu, jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena itu akan implikasinya pada institusi yang dipimpinnya gitu. Kalau memang mau masuk ke politik ya mundur. Harus tegas gitu. Kalau sekarang memang saya mau masuk ke dalam politik, mundur, silakan mundur gitu. Dan masuklah ke dalam wilayah politik gitu. Jadilah seorang politisi gitu. Jangan kemudian ada di dalam wilayah abu-abu kemudian ini kan mengorbankan masyarakat itu, mengorbankan bangsa ini, mengorbankan institusi yang dipimpinnya gitu. Jadi jangan memanfaatkan institusi yang begitu strategis, begitu penting untuk ambisi pribadi atau kepentingan pribadi, kepentingan politik pribadi. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi kalau itu terjadi kan tidak bagus untuk bagaimana track record di dunia politik yang demokrasi yang sedang kita bangun ini. Gitu. Nah, jadi ini kan mungkin Pak Gatot tidak merasa, Pak Gatot merasa tidak ada masalah dengan apa yang dia lakukan segala macam ya. Tetapi seperti ternyata kan sedikit banyak menimbulkan ada tafsir-tafsir yang bermacam-macam. Karena itu menurut saya harus ada orang yang mengerti mengenai implikasi-implikasi politis dari apa yang dilakukan oleh Pak Gatot ke depannya. Harus ada orang yang mendampingi beliau, yang memberikan masukan agar implikasi-implikasi politik dari pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakannya itu bisa diassess, bisa dievaluasi sehingga perlu atau tidak pada akhirnya gitu. Nah, ini kan kalau memang presiden merasa nggak nyaman ya harus ada yang presiden ya harus. Kan paling tidak pensiunnya masih akhir tahun. Kira-kira menurut Anda masih ada lagi nih tindakan dari Pak Gatot Nurmantio yang akan menimbulkan reaksi lagi? Kalau betul beliau punya keinginan untuk meniti karir politik yang lebih tinggi, tentu upaya dia untuk mempertinggi popularitasnya kan tidak akan berhenti. Tapi menurut seperti kata Bang Andre, itu sah saja, boleh saja itu hak beliau. Dan menurut saya tanpa membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial pun dia bisa tetap meningkatkan popularitasnya. Sebab kalau dia menjadi Panglima TNI yang betul-betul dianggap masyarakat tegas, mengayomi anak buahnya, kemudian betul-betul bekerja secara sistematis di seluruh Indonesia, maka dia akan sangat populer. Seperti Panglima TNI yang lama yang juga tetap sebagai Panglima TNI yang baik, tapi terkenal gitu. Baik. Mas Jadi terima kasih. Tadi bersama kami. Selamat malam. Bang Ade, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.